Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, malam ini tiba kita pada malam puncak Festival Kajen ke-7 dan telah hadir bersama kita Gus Ulil Absor Abdallah yang nanti akan menyampaikan materi terkait tema besar kita, yakni sangkan paraning kajen ngaji ngajeni kajen. Nah, sebelum kita memasuki acara pertama pada malam hari ini akan dibuka oleh koordinator Kanjengan atau Kaneman Kajen Jonggringan. Ya, saya kisahkan dulu Kanjengan itu apa. Kanjengan adalah Kaneman Kajen Jonggringan, sekumpulan anak muda kajen yang terdiri dari berbagai latar belakang. Ada dari warga desa, ada anak pondok yang merantau di desa Kajen, nyantri di sini, ada juga beberapa di Kajen pada tahun 89. Lalu juga belakangan buku-buku seperti bukunya Gus Milal Bizawi, kemudian bukunya Pak Ubaidillah Ahmad soal suluk Kiai Jepolek, itu juga kita perbincangkan di dalam podcast Kanjengan ini. Dan kemarin sebagai bentuk tafaulan dan tabarukan kami para Kaneman Kajen, kita menyelenggarakan acara kidungan ya suluk alif yang sudah kira-kira 50 tahun ya, 50 tahun yang lalu itu tidak ditembangkan lagi. Terakhir itu kira-kira tahun 1950-an di Kajen, di Pesarean, karena Mbah Mudin Suwito yang dulu teman-teman sempat melacak sampai ke musola yang kira-kira umurnya sekitar 1800 tahunan, itu juga menandai jejak dari Mbah Mizan. Lalu yang sempat kita dapatkan juga dari hasil pelacakan dan penelusuran kami selama beberapa tahun adalah biografi yang ditulis oleh Mbah Mat Fakhrur Razi Nawawi tentang Mbah Ronggo Kusumo. Dan yang menarik adalah buku itu dicetak oleh Raudhatul Musyawarah, yang kami dengar dari beberapa kasepuan bahwa dulu tradisi kajen itu selain di makam ada pembacaan manaqib Mbah Mutamakin, di masjid itu ada semacam bahsul masail lah mungkin ya kalau bahasa sekarang, yang memperbincangkan soal diskursus keagamaan. Tetapi juga ternyata kita menemukan satu buku biografi yang itu mengulas sejarah Mbah Ronggo Kusumo yang ditulis langsung oleh Mbah Mat Fakhrur Razi. Semua itu kita lakukan dalam rangka untuk menemukan jati diri kita ya sebagai warga Kajen. Maka pada puncak festival ini kita mengambil tema tentang sangkan paraning kajen. Jadi kalau kita memahami secara sederhana bahwa ngaji itu karena kita selamanya insya Allah sebagai santri yang terus mengaji dan terus mengaji banyak hal, mengaji kahanan dan lain sebagainya, dengan tujuan agar kita bisa ngajeni banyak hal dari hasil ngaji-ngaji yang telah kita lakukan. Nah, puncak dari setelah kita bisa ngaji dan ngajeni, maka puncaknya adalah kajen itu, yaitu dari aji. Artinya setelah kita memahami banyak hal, memahami banyak persoalan, terutama yang kita gali dari peninggalan-peninggalan Mbah Mutamakin, bisa melihat banyak hal dengan pandangan mahmud, dengan pandangan-pandangan kebaikan. Itu yang menjadi tujuan inti dari festival kita pada bulan ini, pada tahun ini. Dan tentu kami mewakili dari teman-teman Kanjengan Kajen sangat matur suwun sekali, mengucapkan matur suwun kepada. Terima kasih Gus Farid. Kita memasuki acara berikutnya, yakni paparan dari Gus Ulil Absor Abdallah. Gus Ulil Absor, beliau lahir di desa Cebolek, bersebelahan dengan desa Kajen, dan kini aktif sebagai pengampu ngaji ihya di laman Facebook beliau antara lain. Tidak usah berpanjang kata, nanti teman-teman yang menyimak
di YouTube bisa meninggalkan respon atau pertanyaan dengan menyebutkan nama dan daerah asal dan menyampaikan pertanyaannya. Nah, monggo Gus Ulil, persilakan. Nah, tentu saja saya sebagai orang dari pesisiran ya, dari Cebolek ya, yang pernah ngaji lama di Kajen, tentu saja saya lebih mendukung dan lebih menyukai versi Mbah Mutamakin yang dari daerah Kajen ini. Saya ini bahwa versi inilah yang menurut saya lebih tepat menggambarkan kenyataan tentang Mbah Mutamakin ya. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai soal bagaimana Mbah Mutamakin ini terkait ya dengan jaringan-jaringan yang begitu luas yang ada pada zaman itu. Nah, di sini kita bergerak kepada tema atau pertanyaan berikutnya. Zaman seperti apa Mbah Mutamakin itu hidup ya? Nah, ini menurut saya lebih menarik. Tentu saja tentang jati diri Mbah Mutamakin ini juga menarik, dan ingin saya tambahkan sedikit, tentu saja ini penting kita ketahui bahwa Mbah Mutamakin ini sebetulnya bukan orang biasa, tetapi sebagaimana kita baca dalam beberapa sumber yang ditulis mengenai Mbah Mutamakin, beliau ini sebetulnya orang yang datang dari keluarga bangsawan ya, keluarga kerajaan. Beliau adalah orang dari Tuban yang merupakan keluarga Adipati Tuban, dan beliau adalah orang yang punya terah bangsawan yang cukup tinggi. Dia bukan orang dari kelas rakyat biasa. Beliau adalah orang yang berasal dari kelas atas. Ya. Beliau adalah dalam strata sosial, beliau adalah tokoh yang punya kelas sosial yang cukup tinggi, karena beliau adalah keluarga bangsawan. Dan menurut saya, inilah yang menjelaskan kenapa Mbah Mutamakin di dalam Serat Cebolek, dan juga di dalam kisah-kisah yang berkembang di Kajen juga, digambarkan bahwa beliau itu pernah melakukan perjalanan ke tanah suci Haromen atau di Hijaz. Ini menurut saya menarik sekali. Kita tahu Mbah Mutamakin itu hidup di antara dua abad, ya, abad 17 dan 18. Tahun 1600 akhir atau separuh kedua dari tahun 1600 dan awal 1700. Jadi beliau ini hidup di antara dua abad yang cukup penting di dalam sejarah Islam di Nusantara, abad ke-6, abad ke-17 dan abad ke-15, 1600 dan 1700. Nah, Mbah Mutamakin di dalam kisah-kisah yang kita baca dalam Serat Cebolek maupun dalam versi lokal ya, beliau kan pernah digambarkan sebagai sosok yang pernah melakukan perjalanan ke tanah suci di Mekah, melakukan haji, tetapi juga ngaji. Saya pernah menulis satu tulisan agak panjang sebagai status Facebook di Facebook saya. Mbah Mutamakin itu mengikuti suatu tradisi yang umum diikuti oleh para ulama-ulama dari kawasan Nusantara, dan Nusantara itu mencakup Indonesia, Malaysia, Thailand, ya Thailand Selatan, kemudian Filipina, Brunei, dan Singapura, ya. Dan bahkan mungkin juga mencakup daerah yang di dalam sejarah babat tanah Jawi disebut sebagai tanah Champa, atau daerah yang sekarang merupakan bagian dari negara Vietnam, ya, bagian pantai. Nah, jadi itulah Nusantara. Nah, pada abad-abad ke-16, 17, 18, 19, ya, itu adalah abad yang menarik karena pada zaman-zaman itu ada kebiasaan orang-orang dari kawasan Nusantara atau dari kawasan yang disebut dengan negeri bawah angin, ya, karena letak kita itu digambarkan sebagai ada di bawah angin, ya, disebut sebagai negeri bawah angin. Itu di dalam naskah-naskah Melayu selalu disebut begitu. Daerah Sumatera, Jawa, dan sekitarnya itu disebut sebagai negeri bawah angin. Nah, orang-orang dari negeri bawah angin ini ketika pergi ke negeri di atas angin di tanah Hijaz, ya, itu punya kebiasaan untuk haji dan terus ngaji. Tentu tidak semua orang, tetapi tradisi ngaji dan terus haji itu tradisi yang cukup penting.
Dan tradisi inilah yang melahirkan tradisi para ulama-ulama di kawasan Nusantara ini. Jadi haji dan ngaji. Karena tradisi ini sekarang hilang. Sekarang orang haji ya haji saja, pulang setelah itu. Sekarang tradisi haji terus ngaji itu jarang. Ya karena aturan visa itu kan ketat sekali. Sekarang tidak memungkinkan. Pada zaman abad 17, 18 ketika Mbah Mutamakin hidup ya, itu orang bisa haji dan tinggal di daerah Hijaz, di Mekah terutama, itu yang lama sekali. Semau dia, asal dia punya ongkos, dia bisa tinggal di sana. Dan ongkos pun tidak harus dibawa dari Jawa atau dari Sumatera. Ongkos bisa dicari di sana, karena mereka sambil belajar, mereka bisa berdagang ataupun mencari penghidupan di sana. Nah, Mbah Mutamakin digambarkan sebagai sosok yang pernah ke Hijaz, dan bahkan beliau tidak sekedar haji, tetapi juga ngaji. Beliau punya guru dari daerah Yaman, yaitu yang disebut dengan Syekh Zain al-Mizzaji, seorang ulama yang hidup pada abad 17 di daerah Yaman. Nah, jadi Mbah Mutamakin pernah ngaji, meskipun kita tidak tahu secara jelas apakah beliau ngajinya dengan Syekh Zain ini di Yaman atau di Mekah, ya kita tidak tahu karena tidak ada informasi yang cukup mengenai hal ini. Tetapi di dalam serat Cebolek disebutkan bahwa Mbah Mutamakin itu pernah ngaji dengan seorang ulama Yaman yang cukup besar, ya. Namanya Zain bin Muhammad al-Mizzaji, ya, yang hidup pada abad 17 di Yaman. Nah, kemungkinan bahwa Mbah Mutamakin itu ngaji ke Yaman itu sangat besar sekali, karena pada zaman itu orang-orang yang melakukan haji itu sangat biasa mereka tinggal di Mekah dan kemudian mereka pergi ke daerah-daerah di sekitarnya, entah ke Yaman untuk ngaji di sana ataupun ke Madinah. Ya. Pada saat itu hidup seorang ulama besar yang menjadi kiblat ulama Nusantara, semacam selebriti abad 17, yaitu namanya Ibrahim Al-Qurani. Itu seorang ulama besar yang hidup di Madinah, ya, murid dari seorang ulama besar sebelumnya, yaitu Syekh Ahmad Al-Qushashi. Al-Qushashi dan Al-Qurani ini dua nama yang pada abad 17 itu adalah semacam selebriti di seluruh kawasan Hijaz dan sampai ke Nusantara. Semua ulama di Nusantara ketika mereka mau istifta atau bertanya mencari fatwa, mereka perginya ke Syekh Ibrahim Al-Qurani. Apakah Mbah Mutamakin pernah bertemu dengan Syekh Ibrahim Al-Qurani? Saya tidak tahu. Ya. Di dalam bukunya Gus Milal ada spekulasi, ada dugaan bahwa beliau mungkin saja, tetapi saya tidak bisa memastikan. Tetapi bahwa Mbah Mutamakin itu pergi ke Timur Tengah, ke Hijaz, dan ngaji di sana, itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Jadi data yang kita peroleh dari baik cerita lokal maupun serat Cebolek, bahwa Mutamakin itu ngaji dengan Syekh Muhammad bin Zain al-Mizzaji, itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Nah, sekarang dulu waktu saya masih kecil di kajian itu dapat cerita bahwa Mbah Mutamakin ini pergi ke tanah Haromen di Hijaz, itu menunggang kendaraan namanya jin. Ini kisah yang saya dengar waktu dari guru-guru saya waktu saya masih di Cebolek di sekolah madrasah Al-Tolibin maupun di Matola'il Falah, ya. Jadi ada kisah bahwa Mutamakin itu pergi ke Hijaz haji, itu adalah menunggang jin, ya. Kemudian ketika pulang, jinnya curang, beliau dijatuhkan di laut, dan kemudian beliau diselamatkan oleh ikan dan terdampar di desa Cebolek, itu desa saya itu. Ya. Itu kisah lokal, ya. Nah, menurut saya ini kisah menarik. Ya. Kenapa masyarakat ini saya tidak tahu penjelasannya, tapi dugaan saya. Kenapa masyarakat Cebolek dan sekitarnya menggambarkan Kiai Mutamakin pergi ke tanah Haromen menunggang jin? Ini bagi saya menarik, ya. Tentu saja ini mitos, ya. Tetapi setiap mitos kalau kita belajar ilmu antropologi itu punya sesuatu yang
bermakna di baliknya. Mitos itu tidak sekedar mitos. Mitos itu mewakili suatu fakta. Ya. Mewakili suatu fakta. Nah, apa kira-kira fakta yang diungkap di balik ini? Saya mencoba menjelaskan begini. Mbah Mutamakin itu pergi ke Tanah Haromen. Ya. Pada zaman itu, bagi masyarakat Jawa yang di pedalaman, atau di pesisir, bahkan di pesisir pun ya, di daerah Jebule. Jebule itu dan Kajen itu masuk daerah pesisir. Itu mungkin pada zaman itu dianggap sebagai peristiwa yang menakjubkan. Meskipun perjalanan ke Tanah Hijaz, Tanah Haromen pada abad-abad itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh. Seperti saya jelaskan dalam tulisan saya di Facebook itu. Itu bukan sesuatu yang aneh. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi bagi sebagian orang, pergi ke Haromen pada abad 17, 1600, itu suatu kemewahan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa. Kita bisa bayangkan pergi ke Haromen pada saat itu membutuhkan waktu berbulan-bulan karena menggunakan kapal layar. Belum ada kapal mesin. Sarana transportasi yang bisa dijangkau pada saat itu adalah kapal layar. Nah, kapal layar itu menempuh dari Nusantara ke Hijaz itu kira-kira jaraknya sekitar 14 sampai 15.000 kilo ya. Dan itu butuh waktu yang lama. Paling tidak itu sekitar 3 bulan, 4 bulanan untuk sampai ke Mekah. Jadi pulang pergi haji itu bisa setengah tahun sebetulnya, hanya hajinya tok dan perjalanannya. Karena itu ketika orang pergi haji, ya tentu saja tidak cukup hanya haji saja. Mereka akan cenderung untuk tinggal berlama-lama di sana. Itulah yang menjelaskan kenapa setiap orang yang pergi haji itu langsung ngaji. Jadi haji dan ngaji itu satu paket itu sebetulnya. Nah, pada zaman itu orang pergi ke Hijaz bagi sebagian masyarakat Jawa itu sesuatu yang menakjubkan. Nah, tetapi itu penjelasan atau bagi masyarakat pada umumnya ketika itu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang menakjubkan, dan penjelasan yang mungkin mereka berikan terhadap perjalanan sejauh ini, ya ini perjalanan yang semi magic ya, itu magical, ini sesuatu yang magic sekali. Maka penjelasannya ya ini sesuatu yang pasti terjadi karena keramat ya. Nah, tetapi kalau kita lihat sejarah Nusantara atau kondisi atau keadaan Nusantara pada abad-abad itu sebetulnya daerah Nusantara ya, itu merupakan daerah yang sudah dilewati selama berabad-abad sebagai daerah perlintasan dalam pelayaran dari Cina menuju ke daerah India, ya. Kemudian dari India menuju ke ke Timur Tengah, ya, terutama ke Persia ketika itu melalui Teluk Persia, sebagian ke Teluk Persia, sebagian ke daerah Hijaz melalui Yaman ya. Saya akan bagikan screen supaya menggambarkan kepada teman-teman bagaimana keadaan pada saat itu ya. Ini screen yang saya pakai untuk menggambarkan keadaan pada saat itu. Jadi ini adalah peta tentang hubungan antara Cina dengan daerah-daerah di India dan Timur Tengah pada zaman itu. Ini peta menggambarkan dunia pada saat itu, yaitu abad 15. Ini abad Wali Songo. 1400-an itu abad Wali Songo. Mbah Mutamakin itu hidup pasca Wali Songo, karena beliau hidup 1600. Wali Songo itu hidup di kisaran 1400-1500. Yang paling panjang ya tentu Sunan Kalijogo, karena beliau hidup sampai tahun 1600. Nah, 1400 ini ada dinasti besar di Cina namanya dinasti Ming. Nah, kalau kita lihat peta ini, ya teman-teman semua kalau mungkin bisa lihat ya, itu jalur kalau kita lihat sepanjang laut yang menyisir benua Asia dari Cina, ya, dari Nanjing kemudian Guangzhou ke Champa, Kambodia, melewati Selat Malaka, kemudian ke Teluk Bengal, ya, Teluk Bengal di Samudra Hindia. Dan kemudian melewati Sri Lanka, ya. Kemudian lewat daerah Malabar, Anda tahu bagian India bagian
barat ya. Malabar itu daerah yang terkenal karena dari sanalah lahir seorang ulama besar yang kitabnya banyak dikaji di pondok pesantren, yaitu Fathul Mu'in atau Qurratul Ain, dan syarahnya yaitu Fathul Mu'in, dan disyarahi juga oleh Kiai Nawawi Banten Nihayatuz Zain. Nah, kemudian dari situ masuk ke Laut Arabia dan sampai ke Teluk Persia, Yaman, dan sampai ke Hijaz. Nah, jalur inilah yang disebut dengan jalur rempah. Ini yang disebut dengan jalur rempah. Jadi ada 2 jalur yang menghubungkan Cina dengan kawasan di daerah Asia Barat, di Arab ya, pada saat itu. Ada jalur namanya jalur sutra, itu lewat darat. Ya. Tetapi ketika abad 14 ini, abad 15, jalur sutra itu sudah merosot perannya, digantikan oleh jalur rempah melalui laut. Nah, Mbah Mutamakin itu hidup pada zaman, kira-kira zaman ini. Pada zaman ini, itu hubungan antara daerah Jawa, ya, terutama Jawa pesisir, ya, mulai dari Surabaya, Gresik, Tuban, kemudian ya mungkin sampai ke Juwana dan Jepara dan Demak, ya. Kita tahu Demak pada saat itu masih merupakan daerah pelabuhan yang cukup penting, ya, sampai Cirebon. Nah, itu daerah-daerah pesisir ini itu daerah yang dilewati oleh orang-orang yang berlayar dari Cina, kemudian ke Nusantara, dan sampai ke India, dan sampai ke Hijaz di tanah Mekah, di Haromen, ya, di daerah Arab. Nah, pada saat ini orang yang melakukan perjalanan wirawiri antara Cina dengan dunia Arab itu banyak sekali. Nah, kita tahu Mbah Mutamakin ini kan orang yang berasal dari keluarga Kadipaten Rembang, Tuban, dan beliau adalah seorang bangsawan. Dan tentu saja Tuban itu daerah pelabuhan yang penting. Saya menduga bahwa pada saat itu sebetulnya Mbah Mutamakin ini punya segala fasilitas yang memungkinkan beliau untuk pergi ke Hijaz sebetulnya. Meskipun tidak semua orang di Tuban pergi ke sana. Nah, ini juga menarik, bahwa Mbah Mutamakin itu pergi ke Timur Tengah. Ya. Sesuatu yang sebetulnya bisa dilakukan oleh bangsawan-bangsawan lain di Tuban ketika itu. Ya. Karena Tuban itu pelabuhan yang cukup ramai ketika itu. Tetapi kenapa kok yang kita kenal, mungkin ada beberapa tokoh yang lain yang pergi dan ngaji ke sana, tapi yang kita kenal adalah Mbah Mutamakin. Bahwa Mbah Mutamakin pergi ke sana haji dan kemudian belajar di Timur Tengah, menunjukkan bahwa sejak awal sebetulnya Mbah Mutamakin ini memang orang yang minatnya di bidang pengetahuan, bukan orang yang minatnya di bidang ilmu, di bidang kekuasaan. Padahal beliau adalah keluarga penguasa, dan punya darah penguasa juga yang sampai ke atas ke raja-raja Islam di Jawa dan di Majapahit, ya. Nah, bahwa Mbah Mutamakin itu pergi haji dan ngaji, menurut saya itu menunjukkan bahwa Mutamakin memang pada awalnya, sejak awal beliau adalah orang yang mencintai ilmu, yang muhibbul ilm, termasuk orang yang cinta ilmu, dan karena itu beliau ngaji dengan Syekh Zain di Yaman tadi itu. Jadi pada saat itu sebetulnya sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa daerah pesisir Jawa Utara, ya, terutama Tuban, daerah asalnya Mbah Mutamakin, itu daerah yang sebetulnya dilintasi oleh banyak kapal yang wirawiri ke Timur Tengah sebetulnya. Jadi Mbah Mutamakin itu pergi ke sana pakai kapal sudah pasti, ya, sudah pakai kapal layar. Ya. Tetapi bagi sebagian orang Jawa pada saat itu, ya, pergi ke Timur Tengah ini sesuatu yang menakjubkan sekali. Nah, yang menarik pada saat itu ketika Mbah Mutamakin pindah ke Kajen, itu sudah ada orang yang haji. Sudah ada orang yang haji kan di sana itu. Dan ini juga kenapa dalam dongeng atau dalam kisah lokal kan dikatakan kenapa disebut Kajen, karena pada saat itu ada 2 orang yang sudah haji. Ada 2 orang yang sudah haji. Yaitu pertama adalah Mbah Syamsuddin, yang kedua adalah Mbah Mutamakin. Nah, pada saat itu abad 16 orang bisa pergi haji itu bukan sembarang orang.
itu kalau bukan orang yang bangsawan, yang punya jaringan atau network dengan para pelayar-pelayar yang sering singgah di daerah pelabuhan-pelabuhan pesisir, ya, itu tidak bisa. Artinya orang yang pergi haji pada abad 17 itu pasti somebody. Orang penting itu. Entah dia keluarga bangsawan, kelas atas, ya. Yang di Jawa itu hanya terjadi untuk keluarga bangsawan. Kalau di Sumatera dan Banjar, orang-orang yang pergi ke Timur Tengah pada saat itu, ya, bisa saja orang biasa, tapi orang biasa yang dekat dengan keluarga kerajaan dan diongkosi oleh keluarga kerajaan untuk pergi ke sana. Misalnya kisah Syekh Arsyad Al-Banjari kemudian Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, beliau bisa belajar ke Hijaz, itu ya karena disokong oleh keluarga raja. Karena memang tidak mungkin pergi ke sana kalau nggak punya ongkos besar. Ya. Meskipun sudah banyak pelayaran pada saat itu yang menghubungkan Nusantara dengan Timur Tengah, tetapi kalau orang tidak punya ongkos nggak bisa. Jadi orang pergi haji pada saat itu sambodi betul, itu luar biasa. Apalagi pergi haji kemudian ngaji, cari ilmu di sana itu pasti luar biasa. Nah, saya ingin tidak berpanjang-panjang ya. Saya ingin menambahkan sedikit tentang zaman ketika Mbah Mutamakin itu hidup ya. Pada saat Mbah Mutamakin hidup itu abad 17, itu abad yang saya sebut sebagai abad keemasan ilmu-ilmu keislaman di Nusantara. Ya, itu adalah the golden age of Islamic intellectual tradition in Nusantara. Kenapa demikian? Kita tahu Islam itu sudah datang atau sudah hadir di kawasan Nusantara itu sudah sejak abad 8 Masehi. Artinya sudah sejak zaman minimal itu sudah sejak zaman kekhilafahan Bani Umayyah atau bahkan sejak kekhilafahan Al-Khulafaur Rasyidun. Bahkan sudah dari awal itu. Cuma kita tahu Islam ini berkembang mulai luas dan menjadi agama yang dipeluk oleh banyak orang, terutama di pesisir, itu kan abad 13. Dan itu ditandai dengan hadirnya kerajaan yang cukup penting, kerajaan Islam di ujung Sumatera di Aceh, namanya Kerajaan Samudra Pasai, yang itu hadir di sana pada abad 13. Itu abad ketika ulama besar yang sangat berpengaruh dalam mazhab Syafi'i itu hidup, yaitu Kiai Nawawi, bukan Kiai Nawawi Banten ini, Syekh Nawawi, pengarang kitab Minhajut Thalibin, Muhadzab dan Majmu' ya, yang kitab-kitabnya banyak dibaca di pondok, terutama Riyadhus Shalihin dan Adhkar. Itu Imam Nawawi itu hidup pada abad 13. Itulah abad ketika kerajaan Samudra Pasai muncul di Aceh. Muncul di Aceh itu. Nah, pada abad 13 ini Islam mulai menyebar, tetapi belum Islam sebagai tradisi pengetahuan. Belum. Baru mungkin Islam sebagai agama ya yang sudah disebarkan ya. Mungkin sebagian sudah hadir sebagai tarekat ya, tetapi sebagai ilmu belum. Islam itu hadir di Nusantara membentuk tradisi pengetahuan. Dan nanti saya akan kembali ke Mbah Mutamakin karena Mbah Mutamakin itu meneruskan ini. Islam itu hadir di Nusantara sebagai tradisi pengetahuan, Islam sebagai sesuatu yang diji itu dipelajari ya dalam bentuk kitab ya, kitab dan anggitan. Itu ya terjadi kira-kira saya duga, tapi ini bukan dugaan ngawur, dugaan yang berdasarkan data-data sejarah ya. Itu kira-kira abad 15, 16, 17, terutama abad 16. Kenapa abad 16? Abad 16 itulah abad ketika sudah ada mulai tulisan atau karangan yang ditulis oleh orang Nusantara yang cukup penting tentang Islam, yaitu Hamzah Fansuri, yang hidup pada tahun 1500-an, yang sudah menulis puisi-puisi dalam bahasa Melayu yang isinya adalah tasawuf yang banyak dipengaruhi oleh ajarannya Ibnu Arabi. Itu abad 16, 1500-an. Nah, abad 16 itu adalah abad 16 kita tahu itu abad ketika muncul kerajaan Aceh Islam yang besar sekali, kerajaan Aceh Darussalam ya. Dan abad 17 1600-an
1600 dan 1700 itulah abad ketika mulai muncul ulama-ulama penting di Nusantara. Tentu saja yang ulama Nusantara yang paling menonjol ketika itu adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang hidup sezaman dengan Mbah Mutamakin, 1600-an akhir ya, 1600-an. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ini penting sekali, ini tokoh besar sekali. Syekh Abdul Rauf Singkil ini orang Singkil ya. Singkil itu daerah di Sumatera bagian barat ya, pantai, yang kemudian menjadi mufti besar di Kerajaan Aceh Darussalam yang berpusat di Banda Aceh sekarang ini. Di zaman seorang raja perempuan namanya Sofiyatuddin ya. Nah, Syekh Abdul Rauf Singkil ini luar biasa. Beliau ini ngaji di Mekah dan Madinah itu 19 tahun. Itu luar biasa. Itu kalau dikonversi sekarang itu S1, S2, S3 tambah lagi ya. Lebih dari S3, profesor, di atas profesor lagi. Ngaji di Mekah Madinah 19 tahun. Ngalimnya kayak apa itu? Nah, beliau ini menjadi mufti, qadhi ya, qadhil ya namanya qadhi besar atau ya qadhi kepala atau mufti besar di Kerajaan Aceh Darussalam, dan beliau inilah menurut saya ini adalah ulama terbesar di Nusantara. Luar biasa sekali, menulis tafsir pertama yang utuh di Nusantara. Jadi muncul tafsir pertama di Nusantara utuh ya, karena sebelum beliau ada tafsir tapi tidak utuh, yaitu tafsir yang tidak diketahui pengarangnya, hanya petilan saja, yaitu tafsir surat Al-Kahfi, tapi tidak lengkap. Nah, tafsir yang lengkap di dalam bahasa Melayu di Nusantara yang pertama kali ditulis oleh namanya Syekh Abdul Rauf Singkil, mursyid Thariqah Sattariyah yang nanti kemudian menjadi guru dari seorang tokoh lain yang dari Tasikmalaya, meskipun dia datang dari daerah Jawa ya, yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, Syekh Abdul Rauf Singkil ini nulis tafsir namanya Tarjumanul Mustafid. Ya. Ini tafsir luar biasa, pernah diterbitkan di Turki Istanbul, ini pusat kekhilafahan ketika zaman itu, dan dibaca luas ya. Tafsir ini merupakan ringkasan atau semacam ya tafsir ringkasan dari tafsir Baitawi. Nah, Syekh Abdul Rauf Singkil ini alimnya luar biasa. Beliau adalah gurunya seorang tokoh penyebar Islam dan sekaligus penyebar tarekat Sattariyah yang berkembang di daerah Jawa Barat, di Tasikmalaya terutama, yaitu di Bapak Pamijahan. Sekarang makamnya di Pamijahan di Tasikmalaya, namanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ini murid langsung dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Nah, Mbah Mutamakin itu hidupnya sezaman dengan orang-orang ini. Dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, dengan Syekh Abdul Rauf Singkil, dengan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Nah, apakah Mbah Mutamakin ini pernah bertemu dengan Syekh Abdul Rauf Singkil? Dalam tulisan saya di Facebook, itu saya menduga mungkin saja. Meskipun saya nggak punya bukti ya. Tetapi mungkin saja, karena perjalanan dari Tuban menuju ke Hijaz, ya ke Mekah, ke Jeddah ketika itu sudah pasti melewati Malaka dan melewati Banda Aceh. Nah, ketika itu Syekh Abdul Rauf Singkil itu ya mufti besar di Aceh ya. Jadi mungkin saja beliau minimal sowan ketemu dengan Syekh Abdul Rauf Singkil mungkin saja, tapi tidak ada bukti mengenai itu. Karena kita tahu Mbah Mutamakin ini sejak awal ketika pergi haji, saya duga memang sejak awal niatnya adalah memang untuk ngaji sebetulnya, tidak sekedar hanya ngaji saja. Nah, itulah zaman ketika Mbah Mutamakin hidup. Jadi zaman itu zaman keemasan Islam di Nusantara sebagai ilmu. Nah, setelah Mbah Syekh Abdul Rauf Singkil ini abad 17 ini, kita tahu muncul ulama-ulama besar di Nusantara juga yang ngarang buku banyak sekali. Salah satunya adalah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang hidup pada abad 17 dan abad 18-19 ya. Generasi setelah Syekh Abdul Rauf Singkil, kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah,
Mbah Mutamakin ini sebetulnya hidup pada era ketika Islam itu sudah hadir di Nusantara sebagai tradisi pengetahuan. Sudah ada orang ngarang kitab, orang ngaji, dan saya duga kalau kita baca misalnya Serat Bonang, ya Serat Bonang, yang konon ini ya kalaupun tidak karangan Sunan Bonang sendiri, karangan murid yang menceritakan tentang ajaran-ajaran Sunan Bonang. Di dalam Serat Bonang, serat yang termasuk tertua yang ditulis di dalam aksara Jawa, Serat Bonang menyebut kitab Ihya. Itu abad 16, abad 15, 1400-an, karena Sunan Bonang hidup pada tahun 1400-an. Di dalam Serat Bonang itu sudah disebut kitab Ihya Ulumuddin. Dan kitab satu lagi namanya kitab Tamhid. Nah, kitab Tamhid ini kita tidak tahu sebetulnya apa ya. Ada sebagian yang berspekulasi, misalnya teman saya Mas Agung Irawan dalam bukunya yang terakhir yang terbit baru-baru ini, yaitu kitab Madhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel ini ya. Disebutkan bahwa Tamhid di situ Tamhid karangan Imam Al-Baqillani, salah satu ulama penting di dalam akidah Asy'ariyah ya. Meskipun saya agak ragu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Tamhid ini ya itu kitab Tamhid, tapi ini yang jelas kitab mengenai akidah, karangan seorang ulama India namanya As-Sulami. Nah, yang buat saya menarik adalah bahwa kitab Ihya itu sudah dikenal di Jawa abad 15. Itu luar biasa. Apakah Mbah Mutamakin sudah ngaji kitab Ihya? Saya tidak tahu. Tapi kalau beliau sudah sampai ke Yaman ngaji dengan Syekh Zain bin Muhammad Al-Mizaji, sudah pasti ngaji Ihya. Nggak mungkin tidak itu. Karena kitab Ihya itu abad 15 itu sudah populer di seluruh dunia Islam. Ada dua kitab yang sebetulnya sudah populer ketika itu. Pertama kitab Ihya, yang kedua adalah kitabnya Abdul Karim Al-Jili, yaitu Al-Insanul Kamil. Itu populer sekali. Kitab sehingga mempengaruhi banyak serat-serat yang berkembang di Nusantara, terutama di Jawa. Itu Abdul Karim Al-Jili. Makanya ada konsep insan kamil, itu kan Al-Insanul Kamil itu adalah judul dari kitabnya Al-Jili ya, Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail. Nah, jadi bahwa pada zaman Mbah Mutamakin kitab Ihya itu sudah dibaca di Jawa, itu menunjukkan bahwa Islam itu sudah hadir sebagai tradisi pengetahuan. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan begini ya. Jadi Islam di Nusantara itu berkembang bergelombang-gelombang. Tapi ini saya tidak punya apa ya? Mungkin saya perlu riset lebih jauh lagi. Tetapi saya punya gagasan begini, punya teori begini ya. Tapi teori ini bukan dari saya asli, tapi ini dari Gus Dur sebetulnya. Gus Dur pernah menulis mengenai ini. Jadi Islam datang di Nusantara itu bergelombang. Datang mungkin melalui pedagang-pedagang dan hadir ya hanya di daerah-daerah bandar di pesisir ya, belum hadir sebagai kebudayaan. Jadi Islam sebagai agama orang asing datang ke daerah Nusantara, kemudian menarik perhatian orang lokal, kemudian sebagian orang lokal memeluk agama ini. Nah, kemudian setelah itu Islam hadir sebagai kebudayaan, budaya, yaitu pada saat Islam ini sudah mulai diadopsi oleh raja-raja setempat. Yang pertama adalah Raja Samudra Pasai, Raja Aceh, kemudian Kerajaan Demak dan Mataram setelah itu ya, Pajang dan Mataram. Nah, Islam ini ketika sudah diadopsi oleh raja-raja setempat ini, dia hadir sebagai kebudayaan. Kebudayaan yang basisnya adalah keraton, ya, kemudian berkembang di masyarakat. Nah, yang terakhir, ya, Islam berkembang sebagai tradisi pengetahuan. Nah, ketika Islam sudah hadir sebagai pengetahuan ini, peran sentral itu bukan di keraton lagi, bukan di daerah istana lagi, tapi peran sentralnya adalah para kiai-kiai. Termasuk Mbah Mutamakin ini. Jadi ketika pada fase Islam sebagai tradisi pengetahuan ini,
peran utama dan besar kiai-kiai itu, meskipun mereka punya hubungan dekat dengan kekuasaan, mereka sebagai penasehat ya, kita kan tahu kan, tradisi Wali Songo itu kan mereka semua sebagai penasehat raja-raja. Tetapi mereka lebih suka tinggal di luar kerajaan, membangun tempat sendiri yang independen. Dan itu yang menjelaskan kenapa Mbah Mutamakin itu meninggalkan Tuban. Dugaan saya adalah, tentu saja kalau dalam kisah lokal kan beliau diperintahkan oleh gurunya untuk pergi ke daerah barat, dan ketika melihat ada sinar dari sebuah desa, itulah nanti di situ ada orang yang patut kamu jadikan sebagai guru dan tinggal di situ. Itu di dalam kisah lokal. Tapi salah satu penjelasan lain yang juga mungkin adalah Mbah Mutamakin ini yang meneruskan tradisi-tradisi kiai ulama pada zaman itu, yang umumnya mereka itu walaupun dekat dengan penguasa, tapi mereka ingin independen, membangun tempat-tempat terpisah otonom, yaitu pesantren. Makanya beliau meninggalkan Tuban. Tuban ini kan daerah kekuasaan kadipaten ya, yang cukup kita tahu sejarah Tuban itu panjang sekali. Ini sejarah Tuban itu sejak Majapahit, Mataram, Demak dan Mataram setelah itu ya. Jadi Tuban ini daerah penting. Mbah Mutamakin dari kelas bangsawan di Tuban. Beliau di daerah yang independen sebagai daerah untuk mengembangkan pengetahuan, dakwah Islam dan seterusnya. Nah, siapa inspirasinya Mbah Mutamakin untuk melakukan ini? Ya para wali-wali Songo ketika itu. Tetapi kemungkinan besar inspirasi beliau adalah, ya, seperti saya tulis dalam tulisan saya di Facebook itu, kemungkinannya adalah Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Kenapa demikian? Saya tertarik dengan interpretasi mengenai Syekh Siti Jenar yang diberikan oleh Mas Agus Sunyoto almarhum. Ya. Itu menarik sekali. Mas Agus Sunyoto itu mempunyai teori yang menarik. Kenapa Syekh Siti Jenar ini kok dihukum oleh Wali Songo? Itu sebetulnya masalahnya bukan akita. Tapi masalah, ya mungkin sebagian akita, tapi sebagian besar politik sebetulnya. Karena Syekh Siti Jenar itu sebetulnya, dia kan hidup pada zaman Kesultanan Demak. Ya. Pada zaman Wali Songo ini, ya. Tetapi beliau ini kan orang yang tidak mau ikut Wali Songo, kira-kira tidak mau ikut dalam kekuasaan. Tempat yang saya ada yang mengatakan Tanah Abang di Jakarta jangan-jangan pengaruh oleh dakwahnya Syekh Siti Jenar ya. Tapi intinya adalah Syekh Siti Jenar itu tokoh yang tidak suka berada dalam kekuasaan, membangun jaringan rakyat sendiri. Nah, saya menduga bahwa Kiai Mutamakin ini juga inspirasinya salah satunya adalah tokoh ini. Dan kebetulan Mbah Mutamakin itu juga mengalami nasib yang hampir persis dengan Syekh Siti Jenar, cuma minus beliau nggak dihukum mati. Beliau diadili oleh kekuasaan di Kartosuro, yang dikisahkan dalam Serat Cebolek itu. Mirip dengan Syekh Siti Jenar yang diadili oleh Wali Songo juga. Jadi Mbah Mutamakin ini memang etosnya ya, itu etos ulama, hubbul ilm, cinta ilmu, dekat dengan rakyat, dan tidak terlalu suka, nggak nyaman dengan kekuasaan sebetulnya. Beliau ini keluarga bangsawan tapi nggak suka hidup di kekuasaan. Milih desa pelosok malah Kajen. Beliau milih desa yang daerah pelosok ya, dan membangun tradisi pengetahuan di sana yang kemudian ya belakangan melahirkan pondok-pondok pesantren di Kajen dan sekitarnya itu. Jadi saya ingin mengenang Mbah Mutamakin ini sebagai tokoh ya. Yang pertama cinta ilmu, yang kedua sifat orang yang cinta ilmu itu adalah independen. Independen, terutama independen dari kekuasaan politik. Dan ini mungkin yang menjelaskan teman-teman semua ya, kenapa Madrasah Matoliul Falah itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu nggak mau ikut ujian negara. Saya ini nggak punya ijazah negeri ini. Kayak karena urip Matolek, saya taat Bahdullah Salam dulu nggak pernah ikut ujian negara itu.
mungkin juga warisan dari etos Bamutamaken ini yang ingin membangun kekuatan independen. Itulah Bamutamaken itu. Nah, sedikit terakhir ini karena ini penting sekali. Ini mohon maaf Mas, agak panjang karena ini cerita Bamutamaken pasti nggak bisa pendek, nggak bisa pendek. Tapi saya ingin menyinggung hal lain yang penting juga. Tadi saya katakan Bamutamaken itu hidup pada zaman Syekh Abdurrauf Singkel, Syekh Muhib Pamijahan, yaitu di era setelah terjadinya perdebatan tentang tasawuf wujudiyah di Aceh pada abad 17, abad 1600-an, yaitu antara Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang ketika itu menjadi mufti negara Aceh Darussalam melawan murid-murid dari Hamzah Fansuri, terutama Syamsuddin As-Sumatrani. Nah, kita tahu tasawuf wujudiyah ini tasawuf yang berasal dari ajarannya Ibnu Arabi. Nah, pada abad 17, 18, 19, itu ajaran Ibnu Arabi ini pengaruhnya kuat sekali di Nusantara. Walaupun pernah difatwa sesat oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tetapi itu fatwa ini nggak berpengaruh. Karena setelah Syekh Nuruddin Ar-Raniri hadir seorang ulama besar tadi yang saya sebut, Syekh Abdurrauf Singkel, yang memulihkan kembali ajaran wujudiyah ini, tapi sedikit dikoreksi atau dimodifikasi supaya tidak bertentangan dengan syariat ya. Beliau ngarang kitab namanya Tambihul Masyi untuk meluruskan tanda kutip ya tasawuf ini. Tetapi tasawuf wujudiyah ini tasawuf yang pengaruhnya penting sekali. Pengaruhnya adalah dari ajaran Ibnu Arabi. Dan saya agak yakin bahwa Mbah Mutamakin itu menyukai ajaran ini. Ajaran Ibnu Arabi. Karena pada abad 18-19, ajaran Ibnu Arabi ini ajaran favorit di Nusantara. Sekarang disesatkan di Aceh sekarang ada polemik lagi mengenai ajaran wujudiyah ini, dan juga di Banjar, ya tempat ulama besar namanya Syekh Muhammad Syekh Muhammad Nafis yang ngarang Ad-Durrun Nafis yang juga sekarang dipermasalahkan itu ajaran-ajarannya. Tetapi yang penting adalah bahwa Syekh Bamutamaken hidup pada zaman ketika tasawuf wujudiyah ini itu pengaruhnya penting di Nusantara. Apa intinya ajaran tentang wujudiyah ini? Intinya ajaran wujudiyah ini adalah ajaran tentang realitas, tentang kahanan ini. Bahwa yang wujud secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk semua dan yang lain-lain alam raya ini tidak punya wujud yang hakiki. Wujud itu cuma satu saja wujud itu, yang lain bukan wujud ya. Nah, kenapa Mbah Mutamakin tadi saya katakan menyukai ajaran ini? Karena kita tahu seperti direkam dalam serat Cebolek ya, Mbah Mutamakin digambarkan sebagai orang yang suka kisah Dewa Ruci dan Bima dan Dewa Ruci. Kisah pewayangan yang sebetulnya itu versi Jawa dari ajaran Wahdatul Wujud sebetulnya, yaitu persatuan antara jagat gede dan jagat cilik. Jagat gede yaitu jagat gede tapi bentuknya kecil yaitu Dewa Ruci, dan jagat kecil tapi bentuknya gede yaitu Bima atau Werkudara. Itu kan paradoks kan? Werkudara itu kan kisah tentang Bima yang mencari air kehidupan atau air kesejatian. Dan dia harus melewati banyak tantangan sampai akhirnya dia ketemu dengan Dewa Ruci, dan dia dikatakan bahwa air kehidupan itu ada di dalam Dewa Ruci yang kecil sekali. Dan Bima itu disuruh masuk ke Dewa Ruci ini, ke tubuhnya Dewa Ruci yang kecil itu, sementara Bima ini orangnya besar sekali. Tetapi semula dia tidak yakin bisa, tapi akhirnya bisa masuk juga. Akhirnya kalau kita baca serat Dewa Ruci ini sebetulnya kan ini menggambarkan sebetulnya ajaran Ibnu Arabi dalam versi Jawa, yaitu persatuan antara jagat gede dan jagat cilik. Jagat cilik tetapi yang bentuknya gede, jagat kecil tetapi yang bentuknya gede yaitu Bima, bersatu dengan jagat besar tapi bentuknya kecil yaitu Dewa Ruci. Dan saya kira ini orisinal Jawa. Karena kalau dalam versi Ibnu Arabi nggak begitu ya. Tapi versi Jawa itu menarik sekali karena jagat gede bentuknya kecil yaitu Dewa Ruci, ada jagat kecil tapi bentuknya besar, fisiknya besar yaitu Bima.
tapi bisa bersatu. Dan inilah kisah yang disukai oleh Mbah Mutamakin dan termasuk menjadi pertengkaran antara Mbah Mutamakin dengan Keraton Kartosuro ketika diadili karena Mbah Mutamakin dianggap punya penafsiran yang agak sedikit beda mengenai kisah Dewa Ruci ini. Karena Dewa Ruci dipahami dalam kerangka ajaran Wujudiyah yang populer di Nusantara pada abad 17. Nah, inilah ya Mbah Mutamakin dan saya kira kita bisa meneladani banyak hal dari Mbah Mutamakin. Itu pertama dari segi dua hal tadi itu, cinta pengetahuan untuk dakwah Islam dan independensi dan otonomi. Sekian, semoga bermanfaat ceramah saya pada malam hari ini yang berkepanjangan ini. Saya nggak bisa berhenti di tengah-tengah karena ya banyak hal yang bisa dikatakan tentang Mbah Mutamakin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Gus Ulil. Kami pun terlarut dalam materi yang Gus Ulil sampaikan. Memang riwayat dan perjalanan Mbah Mutamakin amat panjang dan perlu diudari satu persatu. Nah, malam ini Gus Ulil melakukannya. Sebelumnya mohon maaf karena saat paparan dimulai ternyata di kajian juga hujan, Gus. Jadi agak delay. Nanti kami coba update videonya di YouTube dengan record yang di sini cukup stabil. Nah, ini saya ingin menyapa teman-teman yang bergabung di kanal YouTube, ada dari Jakarta, Situbondo, kemudian Purbalingga, ada yang di luar negeri juga, tadi japri saya menyimak juga, dan ada Cepu dan Bali. Nah, ada beberapa pertanyaan juga Gus yang sudah masuk, ada 5, ini saya bacakan 2 dulu, menyambung terkait dengan Dewa Ruci. Ini ada satu pertanyaan dari Gus Farid Abad. Nah, bagaimana cara mempertemukan antara tasawuf sebagai teks besar seperti dari Imam Ghazali atau Ibnu Arabi dan lain-lain bisa bertemu dengan mistik Jawa. Kemudian yang kedua dari Mas Balia, mahasiswa IPMAFA, beliau bertanya terkait Dewa Ruci juga, Gus, bagaimana menafsiri makna Dewa Ruci secara kontekstual. Ini kan ajaran lama aja, Gus. Di zaman masa lalu, terutama dalam menghadapi situasi sekarang ini, ada pandemi, ada persoalan macam-macam. Monggo itu dulu Gus, mungkin bisa direspon. Ini pertanyaan yang terakhir ini bagi saya menarik sekali. Saya itu membaca kisah Dewa Ruci itu salah satu yang menarik ya tadi yang saya katakan itu ya tentang persatuan jagat kecil, jagat gede dan jagat cile ya. Cuma uniknya tadi itu saya katakan, uniknya kisah Dewa Ruci itu adalah menampilkan semacam paradoks itu ya. Dan ini kan orang Jawa itu kan paling pintar dan lihai sekali memainkan paradoks itu ya. Paradoks itu bukan sesuatu yang bertentangan nggak masuk akal, enggak. Paradoks itu masuk akal. Bertentangan di dalam permukaannya. Tetapi kalau kita telusuri maknanya, itu masuk akal banget. Nah, coba kita lihat cerita Dewa Ruci ini ya. Pertama, tokoh Bima ini kan tokoh yang berasal dari pewayangan Jawa, yang berasal dari kisah Mahabharata yang ya kita tahu kalau kita telusuri lebih jauh asal usulnya ya dari Mataram Hindu Buddha sebelum Islam ya. Karena pada saat itulah kisah ini diadopsi dari India, ditulis ulang oleh para pekawi atau orang-orang pujangga-pujangga yang menulis sastra indah ketika itu disebut dengan kawi ya, dan menjadi cerita lokal dan kemudian diadopsi oleh para wali-wali di Jawa dan kemudian nah ini kisah Dewa Ruci dan Bima ini sebetulnya kisah yang unik karena ini kisah ya hanya ada di Indonesia atau di Nusantara ini. Yang menarik adalah kisah ini itu mengandung paradoks tadi itu. Yaitu tadi itu. Dewa Ruci ini makhluk kecil sekali.
yang ada di tengah lautan, di dasar samudra, tapi kecil sekali. Sementara Bima secara fisik gede sekali. Tetapi Bima yang gede itu sebetulnya dia adalah jagat cilik. Sementara Dewa Ruci yang kecil secara bentuk fisiknya, dia adalah jagat gede pada dasarnya. Jadi, saya kira ini pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil dari sini adalah sesuatu itu bisa saja tampak besar tapi kecil. Bima itu besar sekali fisiknya, tapi sebetulnya dia jagat cilik. Tetapi Dewa Ruci yang fisiknya kecil, tapi dia mewakili jagat gede. Ya ini bisa kita maknai dengan cara macam-macam ya. Misalnya sekarang virus selama pandemi ini makhluk kecil sekali. Corona itu dilihat dengan mata nggak bisa, kecil banget itu. Tetapi dampaknya luar biasa gede sekali. Manusia yang gede ini lumpuh oleh makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Jadi apa ya? Ya sebetulnya alam yang kelihatannya besar ini dan seterusnya ini itu sebetulnya itu kecil itu. Nah, kalau kita baca kemarin saya ketika ngaji kitab Mishkatul Anwar karangan Al-Ghazali. Kitab Mishkatul Anwar ini penting sekali ya. Ini kitab sebetulnya pendahulunya Ibnu Arabi. Saya nggak tahu apakah zaman Mbah Mutamakin ini kitab Mishkat ini sudah sampai ke Jawa atau belum, saya nggak tahu. Tapi kalau Ihya sudah jelas sampai. Tapi kalau Mishkatul Anwar saya belum yakin ya, karena tidak ada kesaksian dalam serat-serat atau di dalam buku-buku atau serat yang ditulis di Jawa ya tentang kehadiran kitab Mishkat belum ada atau saya belum tahu ya. Kalau Ihya jelas ada. Tapi kitab Mishkat ini penting sekali. Dalam kitab Mishkat dikatakan oleh Al-Ghazali bahwa manusia yaitu Adam ya itu adalah ikhtisar, ringkasan. Makhluk kecil tapi dia ringkasan dari jagat gede. Itu keren banget ajaran Al-Ghazali ini. Adam manusia itu adalah ringkasan dari makhluk dari alam besar jagat gede ini. Di dalam manusia yang jagat kecil ini sebetulnya ada jagat besar sekali. Di dalam Dewa Ruci yang kecil itu ada alam yang luar biasa besarnya. Karena itu saya mengistilahkan manusia itu semacam matan jurumiyah. Jurumiyah itu kan nama resminya itu kan bukan jurumiyah, tapi namanya adalah kitab Mukhtasar Jiddan. Itu kan namanya begitu kan. Kitab yang ringkas banget gitu ya. Itu namanya jurumiyah itu Mukhtasar Jiddan itu. Nah, manusia itu adalah Mukhtasar Jiddan. Manusia itu ringkasan yang seringkas-ringkasnya dari jagat besar ini. Di dalam diri manusia itu ada jagat besar sekali. Dan itulah sebetulnya ajaran Ibnu Arabi juga. Karena dalam ajaran Ibnu Arabi sebagaimana diterjemahkan ya oleh seorang ulama India yang terkenal sekali di Nusantara abad 17 yaitu Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri yang ngarang kitab namanya At-Tuhfah Al-Mursalah yang disadur ke dalam bahasa Jawa ya, dengan aksara Jawa namanya serat topah gitu ya. Itu dari Tuhan yang merupakan hakikat dari segala yang ada ini. Dalam bahasanya Al-Burhanpuri itu dikatakan begini ya. Bunyinya adalah dalam pembukaan kitab At-Tuhfah Al-Mursalah itu adalah bahwa ya'lamu ikhwani as'adakumullahu ta'ala wa iyyana annal haqqa subhanahu wa ta'ala huwal wujud wa anna dzalikal wujud laisa lahu syaklun wala haddun wala hasrun. Ketahuilah bahwa Allah itu adalah wujud yang sejati dan wujud ini tidak ada bentuk, tidak ada batas, tidak ada tidak ada batas-batasnya. Tetapi walaupun begitu wa ma'ahadza azhara wa tajalla bisyaqq.
Tuhan yang wujudnya tidak berbentuk, tapi dia berbentuk. Nah, paradoks kan? Paradoks. Itu kayak kisah Dewa Ruci. Jadi Allah ini wujudnya laisa lahu syaklun wala haddun wala hasrun. Tetapi punya tajalli, punya manifestasi, punya saya nggak menyebut reinkarnasi karena itu istilah yang asing dalam Islam ya. Tapi punya perwujudan tajalli di dalam alam raya ini yang punya haddun wa syaklun wa hasrun, yang punya bentuk. Apa ya alam raya ini? Dan hakikat alam raya ini kalau mau diringkas ya manusia itu. Jadi manusia ini adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Alam raya ini dan segala isinya itu adalah seperti kain itu kan berwarna-warni kan. Cuma kain ini adalah untuk menutupi tubuh atau esensi yang sejati, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam tarekat Satariyah yang berkembang di kawasan Cirebon, itu digambarkan dengan ajaran atau istilah namanya iwak telu sirah sawiji. Iwak telu sirah sawiji. Jadi iwak itu ikan, badannya 3, tapi kepalanya 1. 3 itu artinya adalah simbol dari keanekaragaman wujud yang ada di dunia ini. Tapi sejatinya adalah ya Allah Subhanahu wa taala yang satu itu. Nah, inilah ajaran yang populer di Nusantara pada abad 17 dan seterusnya. Nah, kalau mau direlevansikan dikaitkan dengan zaman sekarang, menurut saya ini begini ya. Saya nggak tahu kaitannya dengan pandemi atau apa, itu terlalu susah ya. Tapi yang jelas begini. Saya itu punya dugaan bahwa Islam itu berkembang di Nusantara begitu mudah. Itu antara lain karena diterjemahkan dalam bentuk ajarannya Ibnu Arabi yang kemudian diterjemahkan lagi dalam bentuk yang populer melalui ajaran namanya Martabat 7. Martabat 7 ini ajaran tentang yaitu tadi wujud itu bertingkat-tingkat. Puncak wujud yang sejati ya Allah Subhanahu wa taala, wujud yang terakhir yang ada di dunia ini itu adalah insan ini, manusia ini. Manusia yang bisa menghadirkan sifat-sifat Allah yang ada di puncak wujud itu, itulah manusia yang sempurna, al-insanul kamil. Nah, saya menduga Islam itu di Nusantara berkembang dengan mudah karena dihadirkan dalam ajaran ini. Dan ini yang juga penting, Islam yang berkembang di Nusantara itu bertransformasi, berubah, bisa berinteraksi dan mengadopsi budaya-budaya lokal dengan mudah sekali. Itu juga karena ini. Karena misalnya begini ya, orang Jawa itu, saya bicara Jawa karena saya orang Jawa ya, karena saya nggak tahu yang lain, tapi orang Jawa ini itu Wali Songo ini kan ya mereka orang-orang yang datang secara nasab kan keturunannya dari Arab sebagian ya, dari Arab itu. Tapi mereka ini kan kemudian menyatu dengan budaya Jawa. Bahkan wali besar, Wali Songo yang terkenal yaitu Sunan Bonang itu tidak saja bersatu dengan budaya Jawa, bahkan berkontribusi menciptakan sesuatu yang menjadi salah satu ciri khas budaya Jawa. Itu apa? Gamelan itu. Dan beberapa tembang atau wazan ya di dalam mocopat ya itu kan konon diciptakan oleh Sunan Bonang. Artinya para Wali Songo ini begitu kreatifnya ya menghadirkan Islam di dalam daerah Jawa dengan mengambil ikon-ikon kebudayaan Jawa, antara lain adalah ikon pewayangan ya. Dan kemudian juga, nah ini yang menarik, aksara Jawa. Meskipun sejarah aksara Jawa ini macam-macam ya. Yang terkenal adalah sejarah aksara Jawa yang berasal dari Aji Soko itu ya. Tapi kan kalau kita baca tentang perkembangan sejarah aksara Jawa ini kan
Jangan lupa loh ya, kita ini sebelum mengenal Arab Pegon, itu kita mengenal aksara namanya aksara Jawa. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya Mbah Mutamakin itu hidup di era aksara Jawa ini. Meskipun sudah mulai ada Pegon ya, tapi masih aksara Jawa masih kuat. Nah, aksara Jawa itu Anda tahu ya, kalau yang Anda belajar aksara Jawa, itu aksara yang menarik sekali. Menunjukkan bagaimana kepintaran dan kelihayan orang Jawa melakukan inovasi budaya terhadap sesuatu yang datang dari luar, kemudian diadopsi sesuai dengan kebutuhan lokal. Anda tahu kan, kalau Anda belajar aksara Jawa itu asal-usulnya adalah, ada yang mengatakan ini aksara yang dikembangkan oleh Wali Songo. Makanya disebut dengan aksara Jawa baru kan, karena ini adalah dikembangkan dalam periode belakangan. Sebelum aksara Jawa itu, aksara Jawa yang berkembang di era Wali Songo, mungkin juga sebelumnya sudah ada ya. Itu kan yang berkembang, yang dipakai di daerah Nusantara atau di Jawa terutama di era Majapahit adalah kan aksara Kawi namanya. Kalau jenengan belajar aksara Kawi, itu aksara Kawi itu persis dengan aksara India atau aksara Pallawa namanya. Yang urusan abjadnya itu adalah, jadi urutan abjad di dalam bahasa Kawi itu mengikuti urutan abjad yang diciptakan oleh seorang ahli bahasa besar sekali dari India namanya Panini ya. Panini itu kira-kira kalau dalam Islam itu namanya Imam Sibaweh. Imam Sibawehnya bahasa Sanskerta itu namanya Panini yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi atau kelima ya. Nah, di dalam bahasa Kawi itu, abjad itu alif, ba, ta, dan seterusnya itu, urut-urutannya adalah berdasarkan bagaimana huruf itu dikeluarkan dari mulut. Jadi huruf yang berasal dari ujung mulut, tenggorokan, itu ada di urutan pertama, yaitu huruf K. Huruf K ya. Dalam bahasa Kawi, itu abjad pertama itu K, kemudian ada K, ada Ga, ada Ga, ada nga, ada h. Itulah aksara-aksara pertama dalam abjad Kawi. Kemudian era Wali Songo berkembang abjad baru yang urutannya beda. Menarik sekali itu, yaitu Hono Coroko. Hono Coroko itu urutannya sama sekali beda dengan urutan aksara Kawi. Karena aksara Kawi tadi urutannya berdasarkan keluarnya huruf, berdasarkan makhorijul huruf. Dari tenggorokan, mulut bagian tengah, mulut bagian ujung, kemudian gigi, dan terakhir bibir. Itulah urutan-urutan huruf dalam bahasa Kawi. Dalam Hono Coroko enggak. Ciptaan orang Jawa yang orisinal ini, Hono Coroko ini, karena kalau Kawi ini masih pengaruh Indianya besar ya. Hono Coroko ini betul-betul orisinal ciptaan orang Jawa dan ini berkembang di era Wali Songo ya. Hono Coroko itu adalah huruf yang atau aksara yang dikembangkan dengan model cerita. Kalau Anda baca cerita mengenai Aji Soko itu kan menarik kan. Itu kan asal usul konon mitosnya ya. Itulah asal usul huruf Jawa itu. Hono Coroko. Hono Coroko. Ada utusan. Coroko itu dalam bahasa kami namanya utusan Coroko. Ada rasul ya. Ono Coroko. Doto Sawolo sama kuatnya. Kemudian mereka bertanding perang ya, Mogo Botongo. Doto Sawolo, Podo Joyonyo sama kuat. Kemudian bertarung mati semua, Mogo Botongo. Jadi kisah itu. Jadi huruf saya kira tidak ada di dunia manapun abjad disusun sebagai kisah utuh. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Enggak ada itu. Hanya ada di Jawa, setahu saya ya. Karena bahasa Kawi tidak mengenal itu. Bahasa Kawi urutan abjadnya tidak cerita. Pada masa Jawa Baru ya, yang di situ para Wali Songo berkontribusi besar, termasuk tadi itu Sunan Bonang ya, itu abjad berubah total. Nah, jadi orang Islam di Nusantara, terutama di Jawa ini, itu mengembangkan Islam itu betul-betul kreatif sekali.
tidak meninggalkan akidah Islamnya, ajaran pokok Islamnya, tapi juga tidak kehilangan konteks kebudayaan lokalnya itu. Pinternya orang Jawa itu luar biasa ketika menciptakan sesuatu itu ya. Sesuatu yang dari luar itu jadi terasa Jawa banget. Kalau jenengan baca Serat Topah itu yang terjemahan versi Jawa dari At-Tuhfah Al-Mursalah, itu ya kayak milik orang Jawa sendiri. Kayak milik orang Jawa sendiri. Nah, menurut saya inilah relevansi kita dalam era milenial sekarang ini. Bagaimana kita berdakwah Islam itu meniru Wali Songo ini, ya seperti itu. Kita ngerti betul konteks kebudayaan sekarang, tapi juga ngerti hakikat Islam, dan bisa menerjemahkan itu dengan bagus banget. Bagus banget itu. Bagus banget itu. Dan Bang Mutamakin itu ya generasi ini. Makanya saya menganjurkan teman-teman teman-teman Aceh dan sekitarnya, bagian dari cara kita mengingat Mbah Mutamakin itu kalau bisa ya kita belajar pewayangan kembali, karena Mbah Mutamakin itu cinta wayang ya, dan cinta aksara Jawa. Saya anjurkan, mari kita belajar kembali aksara Jawa, kalau bisa sampai ke Kawi ya, tapi kalau enggak ya berhenti di Jawa saja. Karena saya tuh takjub betul sama aksara satu ini. Ini aksara yang keren sekali, dan ini bagian dari aksara Jawa Honocoroko, itulah aksaranya Wali Songo. Sebelum era Pegon, karena era Pegon itu datang belakangan. Itu meskipun tulisan dalam bentuk Arab Pegon itu sudah, saya nggak tahu secara persis dari kapan ya. Tapi era Pegon itu kan era emasnya, itu abad 18-19. Terutama 19. Disitulah kita menyaksikan orang-orang ulama besar seperti Imam Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Syekh Soleh Darat, itu semua ya pada abad 19 itu kan. Itulah era keemasan Arab Pegon yang berlanjut sampai ke abad 20, dan kita warisi sampai sekarang ini di pondok semua. Kalau maknani kitab itu pakai Arab Pegon. Tapi sebelum era Arab Pegon ini, itu adalah era Honocoroko. Mbah Mutamakin itu adalah eranya era Honocoroko. Sebelum itu lagi era Majapahit. Jadi kalau kita bagi dalam sejarah gitu ya, era Majapahit itu era Kawi, era Demak dan setelahnya, Demak, Pajang, Mataram itu era Honocoroko, era menjelang abad 20 ketika generasi Mbah Nawawi Banten itu era Pegon sampai sekarang ini. Sekarang kita Pegon pun mau ditinggalkan sekarang. Ini sekarang santri-santri sekarang ini era Pegon pun sudah mau ditinggalkan, karena saya tahu sekarang santri-santri itu maknani kitab itu sudah kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, pakai tulisan Latin itu. Karena kalau maknanya dulu, kalau saya ngaji sama Mbah Sa'al Mahfud dulu ya, Mbah Sa'al itu kan kalau ngaji maknani kadang-kadang pakai bahasa populer namanya ya. Misalnya beliau maknani tiba-tiba ada maknanya eksistensi, itu gimana Pegon yang susah itu. Jadi ya terpaksa eksistensi kita tulis pakai bahasa huruf Latin itu. Jadi di tengah-tengah huruf Pegon tiba-tiba ada eksistensi. Sekarang lebih banyak lagi itu. Santri-santri sekarang kalau maknanya pakai pakai huruf Latin itu. Jadi kita rawat betul lah itu. Era Pegon kita rawat ya. Kalau bisa kita mundur sedikit era Honocoroko ya, karena ini adalah eranya Wali Songo. Kalau bisa kita rawat dan kita pelajari kembali supaya kita ini menggabungkan generasi Honocoroko, generasi Pegon. Sekarang kita masuk ke generasi bahasa Indonesia murni sekarang, ya kan? Bahasa Indonesia murni. Saya kira cukup, Mas. Gus, yang satu lagi Gus terkait bagaimana mempertemukan tasawuf sebagai tradisi besar, dengan mistik Jawa sebagai teks besar dengan. Ini menurut saya salah satu tema penting ya yang kita bisa bahas secara terpisah.
Tapi yang jelas ya, pertemuan antara jadi gini, tasawuf ini kan sebetulnya ada dua kamar dalam tasawuf ini. Dan Imam Ghazali itu ada di dua-duanya. Saya ingin menggunakan Al-Ghazali sebagai tipologi ya. Ada tasawuf Ihya Ulumuddin, ada tasawuf Mishkatul Anwar. Ini tipologi saya. Belum pernah ada orang yang bikin tipologi ini. Karena yang sebagian besar tipologinya tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi ya, dan seterusnya. Tapi sebetulnya kalau pakai tipologi dengan menggunakan Al-Ghazali sebagai basisnya, tasawuf itu ada dua. Ada tasawuf Ihya Ulumuddin, ada tasawuf Mishkatul Anwar. Tasawuf Ihya Ulumuddin adalah tasawuf yang orientasinya adalah akhlak. Inilah yang sampai ke Jawa direkam dalam Serat Bonang, kitab Ihya itu ya. Dan pengaruhnya besar sekali, dan saya yakin Mbak Mutamakin pernah ngaji kitab ini. Ya. Yang kedua adalah tasawuf Mishkatul Anwar. Itu tasawuf yang orientasinya adalah tadi itu, ajaran martabat 7. Apa itu ajaran ini? Silakan baca ya, karena nggak punya waktu saya menjelaskan di sini. Tapi intinya ajaran ini adalah ajarannya Ibnu Arabi. Tapi sebetulnya asal usul ajaran ini itu kalau mau ditelusuri ada dalam kitab Mishkatul Anwar yang sudah saya baca sekarang ini setiap hari. Malam ini itu sebetulnya saya ngaji kitab Mishkatul Anwar, tapi saya liburkan gara-gara acara ini. Jadi, nah setiap malam Selasa ini ya, malam Rabu ya, saya itu ngaji kitab Mishkatul Anwar. Nah, di dalam kitab Mishkatul Anwar itu adalah tak jumpai benih-benih ajaran yang belakangan nanti dikembangkan oleh Ibnu Arabi, yang kemudian nanti diringkaskan dalam bentuk yang lebih sederhana oleh Imam Al-Burhanpuri, yaitu ulama dari India dari abad 17, kemudian disyarai oleh gurunya Abdul Rauf Singkel, namanya adalah Ibrahim Al-Qurani, di dalam kitab namanya Tuhfatuz Zaki. Nah, kemudian ajaran inilah yang berkembang di Nusantara dan sampai ke Jawa dipelajari oleh termasuk Ronggo Warsito dan segala macam. Kalau jenengan baca Serat Hidayat Jati, ya, karangan Ronggo Warsito, itu martabat 7 banget. Tetapi dalam bentuk Jawa. Jadi di situ ada perkawinan antara sebut saja tasawuf Jawa. Ya. Saya nggak tahu definisi tasawuf Jawa itu seperti apa. Karena kalau kita mau lihat sebetulnya yang disebut dengan tasawuf Jawa itu sebetulnya ya ajaran martabat 7 ini. Tasawuf Jawa itu sebetulnya kalau mau ditelusuri intinya adalah Ibnu Arabi. Yaitu ajaran tentang manunggaling kawula Gusti, bahwa wujud yang sejatinya wujud itu hanya satu tok. Kita ini nggak ada. Kita ini bukan, ya tentu saja kita ini ada sebagai makhluk ada. Karena kalau nggak ada ya kita nggak bisa bicara di sini. Tapi keberadaan kita ini keberadaan yang dalam istilah Mishkatul Anwar Al-Ghazali itu adalah keberadaan yang majazi. Keberadaan yang hakiki ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebetulnya tasawuf Jawa itu intinya di sini. Ibnu Arabi pada dasarnya. Nah, cuma tasawuf Ibnu Arabi ini itu pudar pada abad 19. Seiring dengan dominasinya fikih. Nah, ini tema baru ini ya. Jadi, abad 19 itu terjadi perubahan kultur pengetahuan di Nusantara. Itu bisa dibahas terpisah sebagai tema, tapi intinya begini. Abad 19 yaitu 1800-an sampai abad 20 1900 itu kultur pengetahuan di Nusantara berubah. Dulunya ajaran Ibnu Arabi itu populer, kemudian pudar, kemudian yang terkenal lagi itu, yang terkenal di Nusantara itu bukan At-Tuhfah Al-Mursalahnya Syekh Al-Burhanpuri, tetapi adalah At-Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Itu tuhfah juga. Waktu saya di pondok dulu ketika disebut tuhfah, yang saya tahu ya tuhfahnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang itu kalau silsilah sanad pengetahuan ya,
Jadi tuhfah ini itu kan itu dulu pernah dikaji oleh mbah saya, yaitu Kiai Muhammadin Punduan. Ya. Beliau pernah ngaji tuhfah hatam. Ngaji tuhfah ini di belakang saya ini ada kitab tuhfah ya. Terkhatam. Guru beliau adalah namanya Kiai Yasin dari Bareng. Tapi beliau juga ngaji kepada namanya Kiai Amir Simbang Kulon Pekalongan. Itu Mbah Muhammadun. Itu gurunya ayah saya Kiai Abdullah Rifai Jebolek. Mbah Muhammadun Punduan ya, belum ngomong kajian ya. Mbah Muhammadun Punduan ngaji kitab tuhfah dengan Mbah Amir Pekalongan. Mbah Amir itu adalah katib atau sekretaris pribadinya Syekh Mahfud Termas. Maha gurunya para ulama Nusantara yang ngajar di Haromain. Nah, jadi kitab tuhfah yang populer di pesantren NU ya di Jawa sekarang ini bukan tuhfah mursalah, tapi tuhfatul muhtajnya Ibnu Hajar al-Haytami. Nah, ini menandai perubahan kultur pengetahuan dari dulunya tasawuf Ibnu Arabi pindah kepada kultur pengetahuan yang didominasi oleh pengetahuan fikih. Tetapi pengetahuan fikih kita itu tidak pengetahuan fikih yang seperti dituduhkan oleh sebagian orang, yaitu yang legalistik. Enggak. Ya, ini ada kekeliruan. Ini di sini saya mau membela tradisi pesantren. Kan orang sering menuduh pesantren itu karena fikih jadi legalistik, halal haram. Enggak. Karena fikih pesantren itu adalah fikih yang tentu saja fikih yang dikawinkan dengan tasawuf itu sudah pasti itu, karena kan ajaran yang terkenal di kita itu kan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak. Kalau fikih tok tanpa tasawuf jadi fasik, kalau tasawuf tanpa fikih, tanpa syariat akan jadi zindik ya. Tapi bukan hanya sekedar itu. Fikih yang dikembangkan di kalangan tradisi pesantren kita ini, itu fikih yang salah satu leluhurnya dulu adalah ulama besar yang hidup pada abad 15, 1400-an atau 1400 ya. 1400 ya. Enggak, 1400 yaitu Ibnu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori yang kitabnya banyak dikaji di pondok pesantren, yaitu kitab Fathul Wahab, Tuhfatul Tullab ya, Tahrir itu ya, kemudian Lubul Usul ya, 3 kitab ini. Nah, kita tahu kita ini kan mengenal selama ini Imam Zakaria Al-Ansori, ini Syekhul Islam ya. Ini ulama fikih yang sangat dihormati pada abad 15 ya. Generasi sebelumnya Ibrahim Al-Qurani, gurunya Syekh Abdul Rahab Singkel. Imam Zakaria Al-Ansori ini ahli fikih. Cuma beliau ini selain ahli fikih, beliau pembela ajaran Ibnu Arabi. Ini yang jarang diketahui orang. Imam Zakaria Al-Ansori itu pembela Ibnu Arabi. Ajarannya yang populer di Nusantara. Dan beliau juga punya kitab tasawuf, yaitu syarah atas Tuhfatul Adqiya ya, yang juga banyak dikaji di pondok kajen terutama ya, dan pondok-pondok yang lain. Dan beliau juga punya kitab tasawuf ya, yang juga penting, namanya kalau tidak salah itu Faidur Rahman. Faidur Rahman. Tapi ini tidak banyak dibaca di pondok pesantren. Jadi Imam Zakaria Al-Ansori ini ahli fikih yang banyak pengaruhnya di Nusantara, tapi juga sekaligus tokoh tasawuf. Kalau nggak salah beliau ini tarikatnya Syadziliyah. Jadi perkawinan antara, jadi walaupun di kalangan Muslim Nusantara terutama Jawa, kultur pengetahuan itu berubah menuju kepada fikih, tetapi pengaruh-pengaruh atau tasawuf masih cukup kuat sebetulnya. Dan ini yang menjelaskan kenapa Islam di Jawa model pesantren itu unik banget. Yaitu apa? Tetap mempertahankan perkawinan antara tradisi Ibnu Arabi, walaupun tidak diakui atau tidak dinyatakan secara eksplisit ya, tapi sebetulnya tradisi tasawuf yang
ini yang wujudiyah ini itu masih ada itu. Meskipun kitabnya Ibnu Arabi sudah nggak lagi dibaca di pesantren, dan kitab Al-Insanul Kamilnya Al-Jili yang pernah populer pada abad 15 ya, generasinya Sunan Kalijogo dan termasuk generasinya Mbah Mutamakin itu populer pada zaman itu, nggak pernah dikasih, tapi sebetulnya pengaruh-pengaruhnya menurut saya masih ada itu. Nah, inilah yang membedakan tradisi fikih yang kita kembangkan di pesantren dengan tradisi fikih di luar pesantren. Misalnya Taliban. Kita bicara sekarang kan banyak orang bicara mengenai Taliban ya dan segala macam ya. Taliban itu juga sebetulnya kalau kita usut-usut itu kan tradisi keagamaannya itu kan Sunni ala kita ini karena mazhabnya mazhab Hanafi dan akidahnya juga akidah Maturidiyah. Tapi saya rasa ada perbedaan mendasar yaitu tadi ini perkawinan antara tasawuf lokal ya, atau kebatinan lokal dengan tasawuf Ibnu Arabi, terus ditambah dengan tasawuf akhlaki ala Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ditambah dengan fikih, itu menciptakan adonan Islam yang unik sekali, di mana tentu saja unik di sini tidak berarti bahwa Islam di sini beda dengan yang lain sepenuhnya, enggak ya. Tetapi tetap saya katakan unik. Uniknya adalah tadi itu. Kita mampu menyerap pengaruh-pengaruh lokal tanpa meninggalkan ajaran Islam yang sejati ya. Dan itu dimungkinkan karena tadi ini, tradisi tasawuf wujudiyah dan seterusnya, dan kemudian belakangan fikih, tapi fikih yang berbau tasawuf ini ya. Itu bagi saya penting banget ya. Dan mari kita rawat tradisi Islam yang seperti ini. Karena saya tuh kok agak yakin ya, Indonesia ini ya bisa begini ini antara lain ya karena ini. Islam yang seperti ini. Islam yang merupakan adonan dari berbagai tradisi yang kalau menurut Profesor Wycliffe yang terkenal itu ya almarhum itu disebut dengan mystic synthesis ya. Ya oke lah istilah itu kita pakai sintesis tasawuf ya. Tasawuf sintesis atau perkawinan sufistik ya. Yaitu perkawinan antara tasawuf Ibnu Arabi dengan kebatinan lokal, tapi juga ada unsur fikihnya dan segala macam. Jadi itu dari tradisi Honocoroko, Pegon sampai ke bahasa Indonesia, ini saya kira punya jejak-jejak di dalam membentuk Islam yang seperti ini. Islam yang khas, yang ada unsur lokal, tapi juga ada unsur yang kosmopolitan ya. Kita tahu Al-Ghazali itu kan berasal dari Baghdad. Tapi begitu ajarannya sampai di Jawa, diterjemahkan oleh Mbah Soleh Darat, ya. Kan Mbah Soleh kan menerjemahkan kitab Ihya bagian jilid terakhir, namanya kitab Munjiat itu. Itu dalam bentuk Jawa, itu ya sudah warnanya ya sudah Jawa banget. Ketika diterjemahkan di dalam bentuk misalnya serat-serat Jawa, ya sudah Jawa banget. Bahkan kita kadang-kadang nggak tahu lagi ini Ihya-nya di mana. Nggak ada, sudah nggak ketahuan itu. Bau Ihya-nya mungkin hilang, padahal sebetulnya pengaruhnya Ihya cukup besar. Misalnya dalam serat-serat Ranggawarsito itu pengaruh Ihya dan tadi itu pengaruh Serat Topah itu atau Fa'al Mursalah itu gede banget. Ya. Tapi kita nggak lagi melihat. Jadi ini menarik ya. Baju Arabnya sudah nggak kelihatan. Itu loh, itu yang mengagumkan menurut saya. Jadi ini datang dari Baghdad, Al-Ghazali ini kitabnya. Al-Jili juga dari Baghdad juga, Al-Insanul Kamil. Tapi datang ke Jawa, dikasih baju Jawa, ya kelihatan Jawa. Sebagaimana epos Mahabharata dan Ramayana ketika diolah kembali oleh para pujangga-pujangga zaman Majapahit, ya, Kadiri dan Majapahit, itu ya jadi kelihatan Jawa banget itu. Jawa banget itu. Nah, sekarang ini saya melihat, saya senang sekali karena dengan adanya Islam Nusantara, teman-teman di Kajen ini sekarang membangun komunitas ini ya, kanjengan Mas ya, Mas Taufik ya.
ini saya senang sekali karena kita kembali, ada kesadaran kembali ke era Honocoroko. Karena terlalu lama kita tenggelam dalam era pegon. Pegon itu artinya bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Arab ya. Sekarang kita kembali mengusut identitas kita, asal-usul kita kepada era Honocoroko. Dan itu penting karena menurut saya Honocoroko itu eranya Wali. Wali Songo itu ya Honocoroko. Mocopat itu Wali Songo. Tembang mocopat. Jadi sebelum kita mengenal ilmu arut itu ilmu arut wal qawafi itu ya, di pondok itu ilmu tentang bagaimana bikin syair itu ya. Tembang Wali Songo itu ya mocopat dengan 11 bahar itu. Kalau dalam bahasa Arab kan ada 16 bahar. Dalam bahasa Jawa mocopat ada 11 bahar. Ya. Dengan aturan-aturannya yang ketat sekali juga. Nah, itu warisan Wali Songo itu. Makanya tadi saya senang sekali ketika Mas Taufik cerita tentang ada seorang kiai di Padi, di Margotu, nulis sejarah Mbah Mutamakin dalam bentuk tembang mocopat. Itu saya senang banget itu. Dan saya kok agak yakin Mbah Mutamakin itu ya pecinta mocopat. Bagaimana tidak, beliau ini keluarga Jawa, keluarga bangsawan Jawa di Tuban yang sangat akrab dengan kebudayaan Jawa, sudah pasti. Ya beliau itu mungkin jangan-jangan ya nulisnya itu nulis Honocoroko. Tembangnya mocopat, tembangnya mocopat. Jadi saya senang sekali. Sekarang ini teman-teman mulai menengok ke ke akar-akar ini. Kita tidak meninggalkan akar-akar pegon dan kitab kuning, tapi kita coba lanjutkan menelusuri identitas keislaman kita ini sampai ke era sebelum pegon, yaitu era Honocoroko. Karena itu eranya Wali Songo. Disitulah terjadi sintesis budaya yang luar biasa kreatif sekali. Dan di situ menurut saya lokal jeniusnya tokoh-tokoh Islam di daerah Nusantara yang mereka datangnya dari Timur Tengah. Ya. Mereka kan belajarnya kan dari Timur Tengah juga. Begitu sampai ke Jawa itu kok ya kayak nggak ada bau Arabnya sama sekali itu ya. Hilang itu bau Arabnya itu, jadi mocopat ya, jadi Honocoroko, jadi serat-serat Jawa dan ya sekarang kita jadi Arab pegon ya. Kita belajar tafsir Al-Ibris ya, karangan Babisi dan seterusnya. Ini semua ini identitas kita tanpa kita melupakan ya zaman konteks sekarang kita masuk ke era baru ya, tantangan-tantangan baru, kebudayaan baru, kita serap tapi jangan kehilangan akar-akar ini. Mekaten Mas Taufik, mugi-mugi barokah dan semoga teman-teman komunitas Kanjengan terus berkiprah makin baik ya. Dan saya mensupport penuh dan ini saya kira inisiatif yang bagus. Mengkaji Mbah Mutamakin secara akademis tapi juga secara secara laku dan rohani dan spiritual, karena kita nggak boleh berhenti pada kajian akademis tapi juga harus menjadi sikap budaya, laku budaya dan juga respon budaya. Saya kira itu. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Gus Ulil atas paparannya yang luar biasa. Teman-teman sekalian, tadi kita diajak Gus Ulil Absor untuk jalan-jalan ke lintas wilayah, lintas pemikiran, lintas dimensi mungkin untuk menghayati perjalanan Mbah Mutamakin di masa lalu, dan harapannya sekarang pun kita di generasi sekarang dapat terus istiqomah untuk menelusuri sangkan paran itu untuk bekal menyongsong masa depan. Sekali lagi kami dari panitia mohon maaf bila ada kendala teknis. Sejak awal hendak dimulai ternyata di Jakarta di Grionya Gus Ulil juga hujan deras. Di sini pun juga begitu Gus. Jadi sinyalnya agak sedikit terganggu. Tapi saya cek di YouTube ternyata masih banyak yang setia menyimak sampai akhir. Dan semoga di lain waktu bisa disambung lagi diskusi yang menarik khususnya dengan Gus Ulil. Dan singkat cerita saya sedikit menambahi Gus,
kemarin seperti yang Gus Ulil sampaikan tadi, bahwa memang mempelajari Mbah Mutamakin ini tidak cukup hanya dengan laku akademis, tetapi juga ditarik lagi menjadi cara hidup sehari-hari. Misalnya kekidungan, itu juga sudah kita awali pada minggu lalu, dan laku-laku yang lainnya. Waktu tak terasa sudah jam 9, sejak jam 7 tadi. Terima kasih Gus Ulil, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Ini beberapa teman dari Kaneman Kajen dan warga sekitar juga kumpul di sini, antusias menyimak diskusi dengan Gus Ulil. Saya kira itu dulu, sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.